Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan materi tentang Al-Qawaid Al-Homs. Adapun pengertian dari istilah Al-Qawaid Al-Homs adalah kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk pada kelima kaidah pokok. Kaidah tersebut masyhur di kalangan mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab-mazhab lainnya. Adapun kelima kaidah tersebut, yang pertama yaitu segala sesuatu tergantung pada ketujuannya. Kaidah kedua adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ketiga, kesulitan itu menarik kepada kemudahan. Kaidah yang keempat adalah kemudaratan itu harus dihilangkan. Dan kaidah yang kelima atau kaidah yang terakhir adalah kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum. Kaidah yang pertama, segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Al-umuru bimiqasidiha. 1. Landasan hukum. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, pengertian. Maksudnya adalah niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan amaliyah. Menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal amaliyah yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadahan maupun adat kebiasaan. Ketiga, tujuan disyariatkannya niat. Menurut Al-Suyuti, yang paling penting dari disyariatkannya niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Selain itu, juga untuk mengurutkan tingkat-tingkatan ibadah. Keempat, contoh penerapannya. Ketika wanita dalam keadaan haid membaca bismillah dengan diniatkan untuk membaca Al-Quran, hukumnya haram. Jika diniatkan untuk berzikir, hukumnya tidak haram. Jika diniatkan untuk membaca Al-Quran dan berzikir, hukumnya haram. Jika tidak diniatkan untuk apa-apa, hukumnya juga haram. Adapun kaidah kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Pengertiannya, kaidah kedua adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan. Baik kemantapan itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat atau asumtif zan. Landasan hukum, Quran Surat Yusuf ayat 36 yang artinya, dan kebanyakan dari mereka tidak mau mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai suatu kebenaran. Contoh penerapan, kaidah kontinu, yaitu pada kasus orang ragu-ragu tentang apakah ia sudah berhadas ataukah belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, kaidah nihilis. Contoh penerapan dalam kaidah ini adalah dalam kasus ada seseorang yang sedang ragu-ragu perihal apakah ia sudah melakukan kunut atau belum. Maka yang diambil adalah ia belum melakukan kunut karena ia disunahkan melakukan sujud syahwi. Kaidah minimalis. Contoh penerapannya dalam kasus orang sholat yang ragu-ragu dalam rakaat. Yang telah ia lakukan apakah sudah mendapat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang harus diambil adalah yang 3 rakaat, sebab 3 rakaat inilah yang paling meyakinkan. Kaidah ketiga, kesulitan itu menarik pada kemudahan. Masyaqqatu tajlibu taisiru. Dengan demikian, semua keringanan dalam syariat Islam itu bersumber pada kaidah komprehensif ketiga ini. Sedang yang menjadi pijakan kaidah komprehensif ketiga ini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, artinya Allah mencintai kemudahan bagi kalian semua. Landasan hukum, firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kamu semua dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu semua. Contoh penerapannya, kaidah longgar. Contohnya seperti najis makfu, dimaafkan. Jika najis yang mengenai tubuhmu itu sulit untuk dihindari, seperti musim lalat yang dalam kebiasaannya senang di benda-benda najis, lalu menempel pada tubuh. Kaidah sempit, contohnya dalam peperangan. Orang boleh melakukan sholat dengan cara apapun, tetapi pada saat peperangan selesai, maka ia harus melakukannya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kaidah kebablasan, contohnya rasa manis atau asin itu memang enak, tetapi jika terlalu manis atau asin, maka menjadi tidak enak. Kaidah yang keempat yaitu kemadharatan yang harus dihilangkan atau ad-dararu yazalu. Landasan hukum mengenai kaidah tersebut yaitu firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ard. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi.
Contoh penerapan kaidah tersebut yaitu 1. Kaidah netralitas. Contohnya, kita boleh membuka aurat di depan dokter pada saat proses pengobatan. Contoh penerapan kaidah yang kedua yaitu kaidah standar darurat. Kasus kelaparan yang kondisinya mendekati kematian atau darurat. Orang seperti ini mendapatkan keringanan atau rukhsah berupa kebolehan makan daging bangkai yang asalnya berstatus haram. Contoh penerapan yang ketiga yaitu kaidah. Kasus tidak bolehnya orang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain yang keadaannya juga akan mati kelaparan jika makanan yang menjadi miliknya hilang. Kaidah kelima, kebiasaan yang dapat dijadikan suatu hukum atau al-'adatu muhakamatu, landasan hukumnya sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya takaran itu pemilik penduduk Madinah dan timbangan itu milik penduduk Mekah. Contoh penerapannya kaidah ta'yin al-'urf yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan nas. Contohnya adat Minangkabau tentang hubungan kekerabatan. Keturunan itu hanya dihitung berdasarkan garis perempuan saja, bukan laki-laki. 2. Kaidah ma'rufu al-'urf yang sudah dianggap baik itu sebagai 'urf sebagaimana yang disyariatkan menjadi syarat. Contoh penerapannya dalam kasus menjualan buah yang masih dalam pohon. Menurut Qiyas hukumnya tidak boleh dan tidak sah, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat, maka ulama memperbolehkannya. Yang ketiga, kaidah penguatan budaya. Semua yang telah diatur oleh syara secara mutlak tanpa adanya ikatan atau qayyid dan tidak ada ketentuannya dalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa, maka hal tersebut harus dikembalikan kepada 'urf. Contoh penerapannya dalam kasus negara yang sedang mengalami krisis moneter global dan tidak sedikit dalam suatu negara ditemukan banyak mata uang yang beredar dan bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai materi Al-Qawaid Al-Khams yaitu kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada 5 kaidah pokok. 5 kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah Al-Qawaid Al-Khams, kaidah-kaidah yang 5. Kelima kaidah tersebut sangat mansur di kalangan mazhab Al-Syafi'i khususnya, dan di kalangan mazhab-mazhab lainnya umumnya, meskipun urutannya tidak selalu sama. kelima kaidah tersebut adalah 1. Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya atau al-umuru bimiqasidiha. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dalam keraguan atau al-yakinu la yuzalu bisaki. Yang ketiga, kesulitan itu menarik pada kemudahan atau al-musyaqqatu tajlibu taisiru. Yang keempat, kemadharatan itu harus dihilangkan atau ad-dararu yuzalu. Dan yang kelima, kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum atau al-'adu muhakamatu. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.